Selamat datang. Mari kita coba latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti OSN bidang fisika tahun ini. Kita akan latihan dari soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2018. Kita akan membahas nomor satu yang terkait analisis dimensi. Kita mulai dengan membacakan soalnya. Pada tahun 1899, Max Planck memperkenalkan suatu sistem satuan universal, sehingga besaran-besaran fisika dapat dinyatakan dalam tiga satuan Planck, yaitu massa Planck, panjang Planck, LP, dan waktu Planck, TP. Ketiga satuan Planck tersebut dapat dinyatakan dalam tiga konstanta ilmiah dalam mekanika kuantum, serta dalam teori relativitas khusus dan relativitas umum, yaitu konstanta Planck tereduksi atau Hubbard, nilainya sekian, kelajuan cahaya dalam ruang hampa C, dan konstanta gravitasi umum G. Ketiga satuan Planck ini, MP, LP, dan TP dapat dituliskan dalam bentuk yang pertama, MP sama dengan MP sebagai fungsi Hubbard C dan G gitu. Lalu LP dan TP juga dapat dituliskan sebagai fungsi dari Hubbard C dan G. Bagian A kita diminta menentukan bentuk akhir dari tiga persamaan tersebut yang menampilkan secara eksplisit ketergantungan MP, LP, dan TP terhadap Hubbard C dan G. Oke, setelah A kita temukan, berarti kita bisa melakukan bagian B, menghitung nilai numeriknya dalam satuan internasional. Selanjutnya dengan menggunakan ketiga satuan Planck di atas, dapat pula dibentuk 4 satuan Planck lainnya, yaitu energi Planck, EP, sama dengan MP dikali C kuadrat, kecepatan Planck, VP, yaitu panjang Planck dibagi waktu Planck, percepatan Planck, yaitu panjang Planck dibagi waktu Planck kuadrat, dan rapat massa Planck. Rho P sama dengan MP per LP pangkat 3. Bagian C kita diminta menghitung nilai numerik dari EP, VP, AP, dan Rho P. Nah, untuk bisa mengerjakan bagian A, kita harus melakukan analisis dimensi. Nah, karena di sini besaran-besaran yang terkait, yaitu Hubbard, gitu ya. Kemudian C dan D, maka kita pertama-tama menemukan dimensinya dulu. Oke, bukan menemukan ya, mengingat kembali. Saya pikir kamu bisa cari sendiri. Tapi kita coba kerjakan di sini. Yang pertama Hubbard. Kalau kamu lihat dari soalnya, satuannya adalah joule detik. Hubbard ini H, konstanta Planck, dikasih coretan di sini, disebut Hubbard gitu ya. Nah, kalau kamu lihat, satuannya adalah joule sekon. Nah, untuk menemukan dimensinya, kita harus uraikan lagi joule sekon ini menjadi satuan paling dasar dalam sistem nasional internasional. Joule itu adalah Newton kali meter. Berarti dikali sekon gitu ya. Newton sendiri adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti ini dikali meter dikali sekon gitu ya. Nah, maka kita temukan satuannya dalam bentuk SI adalah kilogram meter pangkat 2 dikali sekon minus 1. Kenapa minus 1? Karena ini sekon per sekon kuadrat. Jadi sekon minus 1 atau per sekon gitu ya. Nah, setelah kamu tahu satuan dari Hubbard ini, oke, saya harap kamu bisa menuliskan dimensinya. Yang tidak lain adalah kilogram itu satuan untuk massa. Kita tulis dimensinya M gitu ya, M besar. Pangkat 1, karena pangkat 1 tidak perlu ditulis ya, seperti ini saja. Kemudian meter itu satuan untuk panjang, L, pangkat 2. Kemudian sekon itu satuan untuk waktu, dimensinya T, pangkat minus 1. Gitu. Nah, setelah dapat dimensi dari Hubbard, itu kita lanjutkan ke C. Dimensi dari C itu apa? Kita coba carikan. Satuannya adalah meter per detik. Nah, ini bisa langsung dicarikan dimensinya. Dimensi C itu sama dengan
Saya tulis titik 2 aja gitu ya. Meter itu, oh ini kita bisa tuliskan meter sekon pangkat minus 1 ya. Berarti meter L pangkat 1 dan T pangkat minus 1 gitu. Oke, kemudian dimensi dari G. Satuannya kalau kamu lihat di situ ditulis Newton, meter, pangkat 2, kilogram pangkat minus 2. Gitu. Nah, dengan cara yang sama kita uraikan kembali Newton ke bentuk SI-nya yaitu kilogram gitu ya, kali meter per sekon pangkat 2. T dikali meter pangkat 2 dikali kilogram pangkat minus 2. T ini tinggal kilogram pangkat minus 1. Saya tulis di samping sini saja. Kilogram pangkat min 1. Kemudian meter pangkat 3 ya. Berarti L pangkat 3. Kemudian S pangkat minus 2. Berarti T pangkat min 2. Oke, setelah kita temukan ini, baru kita bisa melakukan analisis dimensi gitu ya. Ini yang saya lingkari adalah, oh mohon maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan ya. Harusnya M pangkat minus 1 gitu. Oke. Nah, dari ketiga dimensi ini yang sudah kita cari tadi, ini mouse-nya bermasalah. Kita bisa lakukan analisis dimensi sehingga bisa menemukan persamaan yang pertama, MP itu sebagai fungsi dari H bar, C, dan G. Oke, kita kerjakan di bagian bawah. Yang pertama, tentu saja kita kerjakan bagian A dulu. Di bagian A itu lumayan banyak ya sebenarnya. Yang pertama, cari MP, LP, dan TP ini cukup panjang sebenarnya. Kita akan mengerjakan MP saja dalam video ini, nanti LP dan TP saya harap kamu kerjakan sendiri. Kita mencari MP, gitu ya. MP, yaitu MP sebagai fungsi dari bar, kecepatan cahaya, dan konstanta gravitasi umum. Nah, caranya adalah kita membuat kesetaraan dimensinya. Pertama, kita tuliskan ulang ini MP sama dengan H bar pangkat X gitu ya, kali C pangkat Y dikali G pangkat Z. Kenapa dibuat pangkat ini? Supaya nanti kita tahu susunannya gitu ya. Misalnya kalau X nanti pangkat setengah, berarti dia MP itu fungsi dari akar H bar gitu. Karena dia pangkat setengah. Jadi tujuan kita sekarang adalah mencari nilai X, Y, dan Z. Supaya kita bisa menyusun H bar, C, dan G. Itu bentuknya gimana gitu. Nah, bagaimana mencari nilai ini? Ya, tinggal kita substitusikan ulang dimensi-dimensi yang sudah kita temukan tadi. Nah, massa ini yang kita cari adalah massa gitu ya. Massa, kalau kamu masih ingat, massa tadi kita tuliskan dimensinya M gitu ya, M besar. Nah, kalau kamu lihat kembali dari tiga yang sudah kita temukan ini, selalu ada M, L, T gitu ya. Sini ada LT, M, LT. Berarti kita harus tuliskan ulang ruas kiri ini dalam bentuk dimensi MLT gitu. Nanti kita tuliskan dari ruas kiri M, L, saya tulis agak berspasi M, L, T. Tapi ingat, ruas kiri ini massa berarti yang ada nilainya adalah M gitu ya. L itu pangkat 0, dia 1. T itu pangkat 0 juga. Itu sama dengan, nah sekarang kamu masukin nilai dari H bar, dimensinya maksudnya. Karena kita sedang melakukan analisis dimensi. H bar itu M, L pangkat 2, T pangkat minus 1. Kamu masukin ke situ. M, L pangkat 2,
T pangkat minus 1 ya. Nah, jangan lupa dia pangkat X. Kemudian, C tadi dimensinya adalah L, T min 1. Jangan lupa dia pangkat Y. Kemudian yang terakhir, G, dimensi dari G tadi adalah M pangkat min 1. Kemudian L pangkat 3. Kemudian T pangkat minus 2. Jangan lupa pangkat Z. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ya, kamu tinggal membuat persamaan-persamaan dari sini. Saya harap kamu sudah belajar fisika dasar gitu ya. Nah, misalnya ini M pangkat 1 harus setara dengan M pangkat berapa di kanan ini gitu ya. Artinya M di kanan ini harus pangkat 1 juga gitu. Nah, ini bilangan basisnya sama M, maka nanti pangkatnya bisa langsung dibuat jadi persamaan gitu. Saya coba tuliskan satu. Dari sini kita dapatkan, saya tulis dengan warna hitam, kita ke kanan ya. M di ruas kiri, M pangkat 1 itu sama dengan, kamu lihat di sini, M pangkat X. M pangkat X dikali, di sini nggak ada gitu ya. Nggak perlu. Di sini M pangkat min Z. Kenapa min Z ini minus 1 kali Z? M pangkat min Z. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk M sama dengan, sorry, M pangkat 1. Walaupun sebenarnya pangkat 1 nggak terlalu penting ditulis. M pangkat X ditambah min Z atau langsung aja minus Z gitu ya. Nah, karena bilangan basisnya ini sama M, M, maka saya harap kamu sudah paham bahwa bisa kita tuliskan X sama dikurang Z sama dengan 1 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti kamu bisa tuliskan, nanti silakan kamu cari sendiri gitu ya, untuk L dan T. Nah, saya menemukan, misalnya untuk L, didapatkan persamaan 2X tambah Y tambah 3Z. Ini dari mana nanti kamu silakan cari sendiri gitu ya, sama dengan 0. Kemudian dari D, di ruas kiri dia pangkat 0 gitu ya. Saya dapatkan itu min X dikurang Y dikurang 2Z itu sama dengan 0. Nah, tentu saja sekarang tugas kita adalah menyelesaikan persamaan ini. Gitu. Nanti kalau kamu bingung ini dari mana gitu, silakan saya harap kamu cari sendiri. Saya pikir dari sini langsung kelihatan ya. Ini misalnya L, L pangkat 0. Di sini L pangkat 2X, ini 2X. Di sini L pangkat Y, 1Y gitu ya. Dia Y, di sini L pangkat 3Z, jadi 3Z sama dengan 0. Ini tinggal diubah, ini dari kiri, saya jadikan di kanan di sini. Saya pikir tidak terlalu masalah. Nah, saya pikir kamu juga tidak punya kesulitan untuk menyelesaikan persamaan linear seperti ini ya. Nah, yang pertama, mungkin untuk mempermudah, kita coba uraikan kembali ini. Kita ubah sini jadi X sama dengan 1 ditambah Z gitu ya. Kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Nah, sekarang coba kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 misalnya gitu. 1 ke 2. Maka kamu dapatkan 2 dikali X gitu ya. Berarti langsung saya masukin 2 dikali 1 tambah Z. Kenapa 1 tambah Z? Karena X 1 tambah Z. Ditambah Y tambah 3Z itu sama dengan 0. Oke. Ini kalau kamu uraikan menjadi 2 tambah 2Z ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 0.
Bentuk akhirnya adalah saya tulis dengan warna merah biar agak beda gitu. Y, maka ini Y ditambah 5Z. 5Z itu sama dengan 2. Gitu ya. Sama dengan minus 2, sorry. Minus 2. Kita misalkan ini persamaan 1, 2, 3, berarti ini 4 ya. Sekarang kita substitusikan, lumayan panjang caranya gitu ya. Substitusikan persamaan 1, X sama dengan 1 plus Z ke persamaan 3. Supaya ini ada padanannya untuk diselesaikan. Gitu ya. Saya tulis di bawah. Oh, sorry. Oke, kita tulis di kiri bawah. 1 ke 3. Min X berarti minus 1 plus Z. Gitu ya. Dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal dikeluarkan aja. Minus 1. Oh, sorry. Minus Z. Minus Y. Minus 2Z. Ini 2. Sama dengan 0. Maka, minus 3Z. Oh ya, minus Y dulu. Minus 3Z sama dengan 1. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 5. Tadi di sana ada persamaan 4 ya. Nah, untuk menemukan nilai X, Y, Z, kita harus selesaikan persamaan 4 dan 5 gitu. Sekarang 4 dan 5. 4 dan 5. Kita tuliskan persamaan 4. Y plus 5Z sama dengan minus 2. Oh ya, Z saya tulis dengan garis tengah gini ya. Kalau ini 2. Minus Y, ini persamaan 5. Minus Y, minus 3Z sama dengan 1. Nah, tentu saja kamu paham ya, ini kita jumlahkan supaya Y-nya hilang. Y plus min Y itu 0. 5Z plus min 3Z berarti plus 2Z. Sama dengan min 2 tambah 1 itu adalah min 1. Sekarang kamu temukan Z sama dengan minus 1 per 2 gitu ya. Oke, kamu sudah punya nilai Z. Sekarang kamu tinggal mencari X dan Y. Nah, tadi X adalah 1 plus Z gitu ya. Kita bayangkan ini sebagai persamaan 6. Sekarang kita ke 6 dan 1 gitu ya. 6 dan 1, berarti X sama dengan 1 plus 6 persamaan 6 itu Z. Minus 1 per 2. X sama dengan 1 minus setengah itu adalah setengah. Oke. Ini nilai untuk X. Sekarang tinggal Y. Untuk menentukan nilai Y, kita gunakan persamaan mungkin 6 dan 5 bisa ya. Ini 5. Gitu. 6 dan 5. Persamaan 6 dan 5. 6 itu ini. 5 di sini. Kita substitusikan Z sama dengan minus setengah ke persamaan 5. Jadi min Y kurang 3Z sama dengan berapa itu tadi? 1 ya. Oke, kita ganti nilai Z menjadi min setengah. Min Y minus 3
minus setengah sama dengan 1. T min Z plus 3 1/2. Itu ya, 3/2 sama dengan 1. Oke, maka min Z itu sama dengan, min Y sama dengan minus atau 1 minus 3/2. Min Y sama dengan 2/2 minus 3/2. Itu Y sama dengan minus 1/2 ya. Atau Y sama dengan 1/2 gitu. Oke. Oke, sekarang kamu sudah menemukan nilai X, Y, Z. Sekarang tinggal membentuk tadi yang pertama MP sebagai fungsi dari uh, ini MP sebagai fungsi dari H bar, C, dan G gitu. Kita tuliskan di bawah. Maka, oh ya, MP terus, H bar pangkat X, C pangkat Y, dan G pangkat Z. Itu sama dengan H pangkat X tadi setengah ya. Setengah. C pangkat Y. Y itu nilainya setengah juga. Dan itu Z nilainya minus setengah. Berarti G pangkat minus 1/2. Oke ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi H pangkat setengah, C pangkat setengah. Nah, kalau kamu masih ingat, pangkat minus itu artinya seper. Gitu ya. Ini menjadi per G pangkat setengah. Nah, kemudian pangkat setengah, kalau kamu masih ingat, tentunya adalah akar ya. Ini pangkat setengah, tidak lain adalah akar. Sama dengan akar dari H-bar, sorry ini H-bar ya. H-bar, ya maaf saya lupa. Dikali C per G. Jadi ini adalah masa Planck yang kita cari tadi, MP gitu ya. Jadi cukup panjang untuk menemukan satu ini. Kalau kamu punya cara yang lebih cepat, kamu bisa sharing juga gitu. Jadi ini bagian pertama. Masih ada dua lagi untuk menemukan jawaban bagian A ini gitu ya. Yaitu ada apa ini? LP dan TP. Nah, saya sendiri sudah menemukan jawabannya dan nanti saya harap kamu mencari tahu sendiri gitu ya. Dari perhitungan saya, LP LP itu bentuknya adalah H bar kali G per C pangkat 3 gitu. Ini H bar akar. Nah, kemudian yang terakhir adalah waktu Planck TP. Dari yang saya temukan, yang saya hitung itu H bar kali G per C pangkat 5 gitu. Nah, diminta menentukan nilainya gitu ya, nilai numeriknya. Berarti tinggal memasukkan nilai-nilai, misalnya untuk MP gitu, MP. Berarti masukin nilai H bar ke sini, C dan G, lalu akarkan gitu. Oke, kita coba cari untuk MP gitu, nanti LP dan TP kamu hitung sendiri. MP, nilai numeriknya gitu. Bagian B ya. Bagian B, nilai numerik. Ya, semoga kamu bisa baca. Yang pertama MP. Tadi kita sudah tulis MP sebagai fungsi dari H bar, C dan G seperti ini.
Akar dari H bar C per G. Akar dari H bar C G. Nah, kamu masukin nilainya. Tadi H bar nilainya berapa? Dari atas. Kita coba ingat kembali ya. Sini. H bar itu 1,05 kali 10 pangkat minus 34 Joule Scon. G 6,67 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat kilogram minus 2 pangkat minus 2. Lalu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kamu tinggal masukin di sini. Oke, berarti H bar. Oh ya, saya selalu lupa menulis barnya gitu ya. H bar itu nilai tadi 1,05 kali 10 pangkat 34. Apakah perlu kita tulis Joule Scon? Saya pikir nggak perlu ya, karena tadi ini sudah kita hitung dalam satuan SI. Di sini tadi sudah kita turunkan semua dalam satuan SI, sehingga otomatis nanti MP ini satuannya kilogram. Dikali C 3 kali 10 pangkat 8 per G tadi 6,67 kali 10 pangkat minus 11 gitu. Nah, ini kamu pangkatkan setengah gitu ya. Akar itu pangkat setengah. Oke, tentu saja saya tidak akan menghitung panjang lebar di sini. Saya harap kamu bisa hitung sendiri. Konfirmasi yang sudah saya hitung itu nilai akhirnya 2,17 titik-titik sekian gitu ya. Saya tulis 2 desimal aja kali 10 pangkat 8 kilogram. Oke. Ini yang saya temukan untuk MP. Saya harap kamu bisa konfirmasi juga. Kemudian untuk LP, saya temukan nilainya 1,61 per 10 pangkat minus 35. Satuannya tentu saja meter gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah TP. Waktu kan. Saya temukan 5,37 kali 10 pangkat minus 44. 4. Satuannya tentu saja detik gitu ya, atau sekon. Nah, saya harap kamu konfirmasi LP dan TP, kamu hitung sendiri. Caranya sama ya, kamu tinggal masukin nilai-nilai numerik dari H bar, C, G ke sini. Lalu pangkatkan 3 C-nya di sini. Di sini pangkat 5. Nanti kamu temukan seperti ini. Nanti kalau saya salah, mohon di komen ya. Nah, sekarang kita ke bagian C. Ke bagian C. Ada 4 tadi ya. Yang pertama itu adalah energi Planck. MP dikali C pangkat 2. Kemudian nanti ada kecepatan Planck, percepatan Planck. Nah, saya akan kerjakan 2. Nanti saya harap kamu kerjakan sendiri yang AP dan rho P gitu. Kemudian dari EP. Energi Planck. Yang pertama itu energi ditulis EP. Tidak lain adalah massa Planck dikali kecepatan cahaya. Ini C kecil ya. Pangkat 2. MP tadi dari atas. Kita coba ingat lagi. Ini 2,17 kali 10 pangkat 8. Ini kamu tinggal tulis 2,17 kali 10 pangkat 8. Minus 8 ya, sorry. Kali 10 pangkat minus 8. Ya, tadi saya salah di sini ya. Ini minus 8. Ini minus 34. Ya, saya cukup banyak kesalahan. Ya, ini tadi minus 11 ya. Oke. Berarti ini tinggal dikalikan dengan kecepatan cahaya pangkat 2. 3,0 kali 10 pangkat 8
pangkat 2. Nah, dari perhitungan yang saya temukan itu hasilnya adalah 1,61 kali 10 pangkat, oh sorry, mohon maaf, 1,95 kali 10 pangkat 9. Ini 9 ya, 10 pangkat 9. Satuannya tentu saja joule untuk energi. Nanti dengan cara yang sama, kamu akan temukan berikutnya kecepatan Planck gitu ya. Vp itu sama dengan nanti C, tidak lain adalah nilai dari kecepatan cahaya. Yang saya temukan nilainya kurang lebih 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kalau kamu temukan juga atau mencari nilai AP, yang saya temukan adalah 5,58 kali 10 pangkat 51. Nah, itu percepatan berarti satuannya meter per sekon pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah densitas Planck gitu ya, atau ρP. Dari perhitungan saya dapatkan 5,20 kali 10 pangkat 96 kilogram per meter pangkat 3. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal nomor 1. Oke, saya harap kamu bisa konfirmasi kembali ini jawaban-jawaban saya. Nanti kalau kamu menemukan ada kesalahan, saya harap kamu bisa komentar. Karena saking banyaknya yang ditulis, saya yakin pasti ada kesalahan penulisan gitu ya, entah minus atau mungkin dihabar tadi ya. Dan kalau misalnya tidak ada yang salah ya, lebih baik lagi. Oke, saya harap video pembahasan ini bermanfaat untuk kamu. Selamat mempersiapkan OSN tahun ini. Silakan pelajari soal-soal lainnya juga dari sumber yang lain. Sampai bertemu kembali.